Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 148. Ling Huchong lantas maju dan kembali menusuk sehingga perempuan itu terpaksa mundur lagi selangkah. Dengan pedang di tangan, jelas si nenek bukan tandingannya. Dalam 3 kali serangan Ling Huchong kembali mendesak mundur perempuan itu beberapa langkah. Kalau dia mau, tentu dengan mudah riwayat si nenek sudah berakhir di tangannya. Melihat itu, 6 dewa lembah persik bersorak gembira. Begitu ujung pedang Ling Huchong sudah menodong di depan dada si nenek dan membuatnya tidak berani bergerak lagi. Pada saat itulah 6 dewa lembah persik memburu maju. 4 orang diantaranya serentak memegang kedua kaki dan kedua tangan perempuan itu dan mengangkatnya ke atas. "Jangan membunuhnya," teriak Ling Huchong. Namun Dewa Bunga Persik masih penasaran. Dengan gemas ia menampar muka si nenek 1 kali. "Gantung saja dia," seru Ling Huchong. "Ya, benar. Tapi di mana ada tali?" seru Dewa Akar Persik. 6 dewa lembah persik tidak satu pun yang membawa tali. Di tengah hutan seperti itu juga sulit untuk mencari tali. Dewa Bunga Persik dan Dewa Dahan Persik berusaha mencari di sekitar situ. Ketika sedikit saja pegangan keempat Dewa Persik yang lainnya agak kendur, segera si nenek meronta dan melepaskan diri. Secepat kilat ia menggelinding di tanah untuk kemudian melesat pergi. Namun, baru saja perempuan itu bermaksud lari sekuat tenaga, tiba-tiba di punggungnya terasa sudah menempel suatu benda tajam. Sekejap kemudian terdengar Ling Huchong berkata dengan tersenyum, "Berhenti. Tetap di sini." Ternyata ujung pedangnya telah mengancam punggung si nenek. Sama sekali si nenek tidak menyangka ilmu pedang Ling Huchong sedemikian hebatnya. Wajahnya tampak pucat dan hatinya menjadi gentar. Terpaksa ia hanya berdiri mematung, tidak berani bergerak lagi. Segera 6 dewa lembah persik memburu maju. 6 jari pun bekerja serentak, masing-masing menotok titik-titik nadi di tubuh si nenek. Sambil meraba pipi yang panas dan perih akibat tamparan tadi segera Dewa Dahan Persik bermaksud membalas. Ling Huchong merasa tidak enak hati bila Ibu Yilin sampai terluka. Segera ia pun berseru, "Jangan dulu. Biarlah kita kerek saja tubuhnya di atas pohon." 6 dewa lembah persik sangat senang mendengarnya. Tanpa disuruh lagi mereka lantas menguliti batang pohon untuk dipintal menjadi tali. Ling Huchong lalu bertanya kepada mereka apa sebab musababnya sampai berkelahi melawan perempuan itu. Dewa Ranting Persik menjawab, "Tadinya kami sedang berak bersama di sini. Selagi kami asyik menguras isi perut, tiba-tiba saja perempuan ini berlari ke sini dan langsung bertanya, 'Hei, apakah kalian melihat seorang biksuni cilik?' Cara bicaranya kasar, juga mengganggu kami yang sedang berak." Mendengar kata-kata yang menjijikkan itu, Ren Yinging mengerutkan kening dan berjalan menyingkir agak jauh. Dengan tertawa Ling Huchong lantas berkata, "Benar. Perempuan ini memang tidak kenal tata krama pergaulan. Sudah tentu kami tidak menggubrisnya dan menyuruh dia lekas pergi," lanjut Dewa Ranting Persik. "Tapi perempuan ini lantas main pukul dan begitulah, kami pun berhantam dengannya. Sebenarnya kami bisa menang dengan mudah. Tapi, pantat kami masih kotor dan bau, membuat kami kurang leluasa dalam bertarung. Untung saja saudara Ling Hu datang tepat waktu. Jika tidak, tentu dia sudah lolos." "Belum tentu," bantah Dewa Bunga Persik. "Kita tadi sengaja membiarkan dia lari beberapa langkah, lalu mengejar dan menangkapnya, supaya dia gembira sia-sia." "Benar. Di bawah tangan 6 dewa lembah persik tidak pernah ada cerita musuh bisa sampai lolos. Kami selalu dapat menangkap dan membekuk dia kembali," sambung Dewa Buah Persik. "Cara kami ini seperti kucing mempermainkan tikus. Kami biasa membiarkan lawan lolos untuk kemudian menangkapnya kembali," sahut Dewa Akar Persik. Ling Huchong hafal watak mereka yang tidak mau kalah dan selalu menjaga gengsi. Maka, ia pun sengaja memuji, 1 kucing saja bisa menangkap 6 tikus. Apalagi 6 kucing tentu sangat mudah menangkap 1 tikus. Keenam bersaudara itu senang mendengar pujian tersebut dan semakin bersemangat memintal tali. Begitu selesai, segera kaki dan tangan si nenek pun ditelikung dan diikat kencang, lalu tubuhnya dikerek di atas pohon. Dengan pedangnya yang tajam Ling Huchong menebang dari atas batang pohon sehingga teriris sepanjang 2-3 meter. Setelah itu ia lantas menggoreskan sebuah kalimat menggunakan ujung pedang yang berbunyi, "Gentong Cuka nomor 1 di dunia."
Dewa Akar Persik bertanya, Saudara Linghu, mengapa perempuan ini disebut gentong cuka nomor 1 di dunia? Apakah kepandaiannya minum cuka sangat hebat? Ah, aku tidak percaya. Bagaimana kalau kita lepaskan dia dulu? Aku ingin berlomba minum cuka dengannya. Minum cuka adalah kata ejekan, jawab Linghu Chong menjelaskan. Kalian 6 dewa lembah Persik adalah pahlawan yang tiada bandingannya. Nama besar kalian berkumandang di angkasa, harum di seluruh penjuru dunia, pandai ilmu sastra dan mahir ilmu silat, membuat Mahabiksu Fang Seng segan terhadap kalian, Zuo Leng Chan pun merasa gentar. Nenek bangsat ini jelas bukan tandingan kalian, sehingga tidak ada gunanya harus berlomba segala. 6 dewa lembah Persik tertawa gembira dan menjawab serentak, benar sekali, benar sekali. Nah, sekarang ganti aku yang bertanya kepada ke-6 saudara Persik, ujar Linghu Chong kemudian. Apakah kalian melihat adik Yilin atau tidak? Apakah yang kau maksudkan biksuni cilik cantik jelita dari perguruan Henshan itu? Sahut Dewa Ranting Persik. Kalau biksuni cilik itu kami tidak tahu. Tapi kalau 2 biksu bertubuh besar kami melihatnya. Mereka masing-masing adalah ayah dan murid biksuni cilik itu, sambung 6 dewa lembah Persik. Linghu Chong bertanya, di mana mereka sekarang? Mereka sudah lewat kira-kira 2 jam yang lalu, tutur Dewa Daun Persik. Mereka mengajak kami minum arak di kota depan sana. Kami jawab, habis berak akan segera menyusul. Tak disangka, perempuan sial ini keburu datang dan mengganggu kami. Linghu Chong termenung sejenak memikirkan hal ini. Ia lantas berkata, baiklah, kalian boleh menyusul nanti, biar aku pergi ke sana dulu. Kalian bernam adalah pahlawan besar, tidak mungkin mengganggu musuh yang sudah tertangkap. Kalau sampai kalian memukul perempuan ini, itu bisa merusak nama besar kalian. Benar sekali, sahut 6 dewa lembah Persik serentak. Ren Yingning tertawa berkata, kau tidak jadi mencukur rambut perempuan itu, tentunya karena kau mengingat adik Yilinmu. Itu artinya dendammu hanya terbalas sebagian kecil saja. Setelah berjalan beberapa kilo jauhnya, mereka berdua pun tiba di suatu kota yang cukup ramai. Pada rumah makan kedua mereka baru bisa bertemu Biksu Bujie dan Tian Boguang sedang duduk menghadap makanan dan minuman di atas meja. Melihat Linghu Chong dan Ren Yingning datang, kedua orang itu berseru senang. Segera Bujie menyuruh pelayan menambahkan makanan dan arak. Ketika Linghu Chong bertanya ada kejadian apa, Tian Boguang lantas bercerita, karena kejadian yang memalukan di Henshan itu, kami tidak punya muka lagi untuk berada di sana. Aku mengajak kakek guru lekas-lekas turun gunung saja. Untuk selanjutnya, kami berdua tidak punya muka lagi untuk menginjakkan kaki di lembah Tongyuan. Mendengar cerita Tian Boguang itu, jelas mereka belum mengetahui kalau di perguruan Henshan telah terjadi penculikan besar-besaran. Linghu Chong dan Ren Yingning sendiri berniat membebaskan murid-murid perguruan Henshan itu secara diam-diam sehingga tidak memberitahu mereka berdua tentang peristiwa tersebut. Maka, Linghu Chong lantas berkata kepada Bujie, biksu besar, aku ingin meminta bantuanmu untuk menyelesaikan suatu urusan, apakah kau mau? Tentu saja mau. Urusan apa? Sahut Bujie. Tapi urusan ini perlu dirahasiakan. Cucu muridmu ini sama sekali tidak boleh ikut campur, ujar Linghu Chong. Apa susahnya? Akan kusuruh dia menyingkir sejauh mungkin dan tidak boleh mengganggu urusanku. Beres sudah, jawab Bujie. Linghu Chong berkata, baiklah. Di timur sana kira-kira belasan li jauhnya, pada sebatang pohon yang tinggi ada seseorang terikat dan digantung tinggi di atas pohon. Oh, sahut Bujie dengan wajah serba salah dan tubuh gemetar. Linghu Chong berkata, orang yang sedang dikerek itu adalah temanku. Aku meminta bantuanmu agar pergi ke sana untuk menolongnya. Mudah saja, ujar Bujie. Tapi mengapa tidak kau sendiri yang menolongnya? Terus terang, temanku itu seorang perempuan, kata Linghu Chong dengan sengaja menahan suara sambil memoncongkan bibirnya ke arah Ren Yingning. Aku merasa tidak enak karena selalu bersama Nona Ren. Hahaha. Bujie bergelak tawa. Iya, aku tahu. Tentu kau takut kalau Nona Ren minum cuka. Istilah ini maksudnya adalah cemburu. Ren Yingning melotot sekejap kepada mereka berdua. Linghu Chong lantas berkata sambil tertawa kepada Bujie, justru perempuan itu yang suka cemburu.
Dulu suaminya hanya memandang sekejap dan memuji sekali saja kepada wanita lain, tapi perempuan itu langsung kabur tanpa pamit. Akibatnya malah membuat susah suaminya yang mencari ke seluruh pelosok dunia selama belasan tahun. Mendengar uraian itu, bola mata Bujie melotot dan napasnya memburu pula. Dengan suara terputus-putus ia bertanya, apakah dia? Namun pertanyaan ini tidak sanggup untuk dilanjutkannya. Kabarnya sampai sekarang suaminya masih terus mencari tapi belum juga bertemu, sambung Ling Huchong. Sampai di sini lalu terdengar suara 6 dewa lembah Persik datang ke rumah makan itu dengan bersenda gurau. Namun, Biksu Bujie seakan-akan tidak melihat kedatangan mereka. Kedua tangannya memegang erat-erat lengan Ling Huchong dan menegas, apakah benar katamu ini? Dia sendiri yang berkata padaku, sahut Ling Huchong. Katanya, biarpun suaminya berhasil menemukan dia, biarpun berlutut dan menyembah kepadanya juga dia tetap tidak mau berkumpul kembali dengan suaminya itu. Sebab itulah bila kau melepaskannya, dia pasti akan segera kabur. Gerak tubuh perempuan itu teramat cepat. Hanya dalam satu kedipan mata saja dia sudah lenyap. Aku tidak akan berkedip, ujar Bujie. Ling Huchong melanjutkan, aku juga bertanya mengapa dia tidak mau bertemu dengan suaminya. Dia menjawab suaminya adalah manusia paling tidak berperasaan di dunia, orang yang paling doyan perempuan. Biarpun bertemu kembali juga tak ada gunanya. Tiba-tiba Bujie berteriak satu kali, kemudian memutar tubuh hendak berangkat. Namun Ling Huchong sempat menarik dan membisikinya, akan kuajarkan satu akal bagus padamu, dijamin dia tidak akan dapat melarikan diri. Bujie terkejut bercampur senang. Setelah termenung sejenak, tiba-tiba ia berlutut dan menyembah beberapa kali kepada Ling Huchong sambil berkata, Saudara Ling Hu, maksudku. Ketua Ling Hu, Guru Ling Hu, Sesepuh Ling Hu, aku mohon kepadamu lekas mengajarkan akal bagus itu kepadaku. Biarlah aku mengangkatmu sebagai guru. Mana aku berani, lekas bangun, sahut Ling Huchong menahan geli. Lalu ia menarik Bujie untuk bangun sambil berbisik di telinga biksu besar itu, nanti bila sudah kau turunkan dia dari atas pohon, jangan sekali-kali kau buka tali ringkusannya, lebih-lebih jangan membuka totokannya. Cukup kau gendong saja dia ke dalam penginapan. Sewa satu kamar di situ. Nah, sekarang coba kau pikirkan, bagaimana caranya supaya seorang perempuan tidak berani lari keluar kamar. Bujie menjadi bingung. Sambil menggaruk-garuk kepala botaknya ia berkata, Aku tidak tahu. Mudah sekali, kata Ling Huchong. Lucuti semua pakaiannya, lalu simpan agak jauh. Setelah itu, barulah kau buka totokannya. Dalam keadaan telanjang bulat mana mungkin dia berani lari keluar kamar. Bujie senang sekali. Ia bertepuk tangan dan berseru, bagus sekali. Akal bagus. Guru, budi baikmu, tidak sampai ucapannya selesai, ia langsung melompat keluar melalui jendela dan lenyap dalam sekejap. Hei, sungguh aneh kelakuan biksu besar itu. Kenapa dia begitu terburu-buru? Memangnya mau kemana, kata Dewa Akar Persik. Pasti dia kebelet berak, makanya terburu-buru, kata Dewa Ranting Persik. Tapi kenapa dia menyembah kepada saudara Ling Hu dan memanggil guru kepadanya, ujar Dewa Bunga Persik. Sudah tua begitu kenapa berak saja perlu diajari orang lain? Memangnya berak ada sangkut pautnya dengan usia, bantah Dewa Daun Persik. Apakah anak umur 3 tahun bisa berak sendiri tanpa diajari orang tuanya? Ren Yinging tahu pembicaraan ke-6 orang dungu ini semakin lama tentu semakin melantur. Maka ia pun memberi isyarat kepada Ling Huchong dan pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Ling Huchong pun berkata, ke-6 saudara Persik, kalian terkenal sebagai ahli minum arak tanpa tanding. Maka itu, silakan kalian minum sepuas-puasnya di sini. Aku sendiri tidak sanggup minum banyak-banyak, terpaksa harus berangkat lebih dulu. Karena dipuji demikian, 6 dewa lembah Persik menjadi senang. Dalam anggapan mereka jika tidak minum habis beberapa guci rasanya akan kehilangan nama besar tersebut. Maka beramai-ramai mereka pun berteriak, pelayan, lekas bawakan 6 guci arak yang paling enak. Seorang lagi berkata, saudara Ling Hu, kemampuan meminum arak selisih jauh dengan kami. Baiklah, kau boleh berangkat lebih dulu. Setelah puas barulah kami segera menyusul. Seorang yang lain menyahut, kalau kau menunggu sampai kami puas, bisa-bisa esok hari baru bisa berangkat. Begitulah,
Hanya dengan satu kalimat pujian saja Ling Huchong sudah dapat menghindarkan diri dari gangguan keenam bersaudara yang dungu tersebut. Setibanya di luar rumah makan, dengan menahan tawa Ren Yingying berkata, "Kau telah memulihkan hubungan suami istri Biksu Bujie. Jasamu sungguh tiada tara. Hanya saja, cara yang kau ajarkan kepadanya agak, sampai di sini kepalanya pun menunduk dengan wajah bersemu merah." Ling Huchong hanya memandangi gadis itu sambil tertawa tanpa berkata apa-apa. Setelah cukup jauh meninggalkan kota, Ling Huchong masih saja tersenyum-senyum sambil memandangi Ren Yingying. "Kau lihat apa? Apa kau tidak kenal lagi padaku, Omel si Nona? Aku sedang berpikir, perempuan itu pernah menggantung aku di atas loteng, kubalas dengan menggantungnya di atas pohon," kata Ling Huchong dengan tertawa. "Dia mencukur bersih rambutku, kubalas dengan menyuruh suaminya melucuti pakaiannya sampai telanjang bulat. Ini namanya satu dibalas satu." "Satu dibalas satu katamu," sahut Ren Yingying menegas sambil melirik dan tersenyum. "Semoga Biksu Bujie tidak main kasar. Semoga mereka berdua, suami istri dapat berkumpul kembali dengan bahagia," ujar Ling Huchong tertawa. Ren Yingying ikut tertawa dan berkata, "Tapi hati-hati, lain kali bila bertemu lagi dengan perempuan itu tentu kau akan merasakan pembalasannya. Aku membantu mereka bersatu kembali, dia justru harus berterima kasih kepadaku," sahut Ling Huchong. Lalu ia memandang beberapa saat ke arah Ren Yingying sambil cengar-cengir. Sikapnya terlihat sangat aneh. "Apa yang sedang kau tertawakan?" tanya gadis itu. "Biksu Bujie dan istrinya bersatu kembali. Aku sedang membayangkan entah apa yang akan mereka bicarakan di dalam kamar penginapan nanti," sahut Ling Huchong. "Tapi mengapa kau memandangi aku seperti itu?" gerutu Ren Yingying. Tiba-tiba ia dapat menangkap maksud Ling Huchong. Rupanya pemuda bandel ini sedang membayangkan Biksu Bujie melucuti pakaian istrinya hingga telanjang bulat. Pikirannya sedang membayangkan ke sana, tapi matanya memandangi Ren Yingying sambil tersenyum-senyum. Seketika wajah Ren Yingying menjadi merah. Segera ia pun mengangkat tangan memukul Ling Huchong. Dengan cepat Ling Huchong mengelak, lalu berkata dengan tertawa, hei, istri yang memukul suami adalah perempuan jahat." Terjebak dalam gua. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh terdengar suara-suara mendesing nyaring perlahan. Ren Yingying mengenali itu adalah suara suitan sebagai kode rahasia antara sesama anggota sekte Matahari dan Bulan. Ia lantas memberi isyarat kepada Ling Huchong untuk tidak berbicara, lalu mengajaknya berlari ke arah sumber datangnya suara suitan tersebut. Tidak jauh kemudian, tampak seorang perempuan berdandan seperti pelayan rumah makan berlari dari arah barat. Tempat di situ cukup lapang, tidak terdapat semak atau pohon untuk bersembunyi, sehingga orang itu dapat melihat kedatangan Ren Yingying dan langsung tercengang agak tak percaya. Maka, perempuan itu pun memberi hormat sambil menyapa, "Hamba Sang Sanyang, Ketua Balai Angin Surga, menyampaikan sembah hormat kepada gadis suci. Semoga Ketua panjang umur, hidup abadi, merajai dunia persilatan." Ren Yingying mengangguk beberapa kali. Menyusul kemudian tampak dari arah timur muncul pula seorang tua bertubuh kecil, memakai baju berwarna coklat tua, mirip kaum hartawan kampung. Dengan langkah cepat ia mendekati Ren Yingying dan memberi hormat, lalu berkata, "Hamba Wang Cheng menyampaikan sembah bakti kepada gadis suci. Semoga Ketua berjaya selalu, melindungi rakyat jelata." "Kau juga berada di sini, Tetua Wang?" tanya Ren Yingying kepadanya. Rupanya Wang Cheng adalah salah satu di antara 10 tetua utama dalam agama mereka. Wang Cheng menjawab hormat, "Hamba ditugasi Ketua Ren untuk mencari berita di sekitar sini." "Saudari Sang, apakah ada suatu berita yang kau peroleh?" "Lapor kepada gadis suci dan Tetua Wang," ujar Sang Sanyang, "pagi ini saat berada di rumah penukaran kuda, hamba melihat rombongan perguruan Songshan yang berjumlah sekitar 6-70 orang sedang menuju ke Gunung Huashan." "Jadi mereka benar-benar menuju ke Huashan?" sahut Wang Cheng menegas. "Ada urusan apa orang-orang perguruan Songshan pergi ke Huashan?" sela Ren Yingying. Wang Cheng menjawab, "Ketua Ren memperoleh berita, bahwa sejak Yu Bukun menjabat sebagai ketua perguruan 5 gunung lantas bermaksud memerangi agama kita. Kabarnya ia sibuk mengumpulkan murid-murid dari perguruan 5 gunung di Gunung Huashan. Melihat gelagat ini kemungkinan besar mereka hendak menyerang tebing kayu hitam secara besar-besaran." "Benarkah demikian?" sahut Ren Yingying penasaran.
Ia merasa sangsi jangan-jangan Wang Cheng yang terkenal licik ini sengaja memutarbalikkan kenyataan. Padahal, mungkin saja orang tua ini yang memimpin penangkapan murid-murid perguruan Henshan dan bermaksud mengalihkan tuduhan. Namun, raut wajah Sang Sanyang tampaknya bersungguh-sungguh. Sepertinya ada masalah lain di balik semua dugaan ini, demikian ia berpikir. Gadis itu lantas berkata, pendekar Linghu adalah ketua perguruan Henshan, namun mengapa dia tidak tahu menahu tentang apa yang kau katakan tadi? Bukankah ini aneh? Hamba telah menyelidiki bahwa murid-murid perguruan Taishan dan Hengshan juga sudah bergerak menuju ke Huashan. Hanya perguruan Henshan saja yang belum tampak bergerak, jawab Wang Cheng. Pelindung kiri Siang Wentian telah memerintahkan kami untuk menyelidiki masalah ini. Lebih dulu Tetua Bao Dacu telah diperintahkan untuk menyelidiki perguruan Henshan. Hamba diperintah pula untuk berjaga di sekitar sini sebagai penghubung berita yang akan dibawa Tetua Bao. Ren Yingying saling pandang sejenak dengan Ling Hu Chong. Meskipun hati mereka bimbang, namun penuturan Wang Cheng ini jelas bersungguh-sungguh. Dalam hati masing-masing muncul pertanyaan, apakah semua yang dikatakannya benar? Wang Cheng lantas memberi hormat kepada Ling Hu Chong dan meminta maaf, hamba hanya sekadar melaksanakan perintah, oleh karena itu mohon Ketua Ling Hu jangan marah. Ling Hu Chong membalas hormat dan berkata, tidak lama lagi aku dan Nona Ren akan menikah. Hei, seru Ren Yingying terkejut dengan muka bersemu merah. Ia tidak menyangka Ling Hu Chong akan berkata seperti itu di depan orang lain, namun ia juga tidak membantah sama sekali. Tetua Wang menerima perintah dari calon ayah mertuaku, lanjut Ling Hu Chong, oleh karena itu, sebagai kaum muda sudah tentu kami ikut bertanggung jawab atas hal ini. Dengan wajah gembira Wang Cheng dan Sang Sanyang serentak berkata, selamat untuk gadis suci dan Ketua Ling Hu. Selamat. Dengan wajah semakin merah Ren Yingying menyingkir agak jauh. Wang Cheng kembali berkata, pelindung kiri Siang berpesan kepada hamba dan Tetua Bao agar jangan sekali-kali berlaku kasar terhadap murid-murid perguruan Henshan. Kami hanya boleh mencari berita saja, dan dilarang melakukan kekerasan. Hamba pun menjalankan perintah beliau dengan taat. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seorang perempuan menyela dengan tertawa, ilmu pedang pendekar Ling Hu tanpa tanding di dunia ini. Bahwasanya pelindung kiri Siang menyuruh kalian jangan main kekerasan sebenarnya adalah demi kebaikan kalian sendiri. Begitu menoleh, Ling Hu Chong melihat seorang perempuan muncul di atas dahan pepohonan. Ternyata yang baru datang ini tidak lain adalah Lan Feng Huang, ketua partai Lima Dewi. Adik, kau baik-baik saja, sahut Ling Hu Chong menyapa kepadanya. Kau juga baik-baik saja, kakak, balas Lan Feng Huang. Ia lantas berpaling ke arah Wang Cheng dan menegur, jika kau ingin menyapa diriku, silakan. Mengapa harus mengerutkan kening segala? Ah, mana aku berani, sahut Wang Cheng. Ia tahu sekujur badan perempuan ini penuh dengan benda berbisa, maka yang lebih baik jangan mengganggu sedikit pun. Segera ia pun mendekati Ren Yingying dan berkata, bagaimana selanjutnya hamba bertindak terhadap masalah ini, mohon gadis suci sudi memberi petunjuk. Lakukan saja sesuai perintah ketua, sahut Ren Yingying. Baik, jawab Wang Cheng dengan hormat. Ia dan Sang Sanyang lantas mohon diri. Setelah mereka berdua pergi, Lan Feng Huang berkata, murid-murid perguruan Henshan telah ditawan orang, mengapa kalian tidak lekas pergi menolongnya? Kami baru saja meninggalkan Gunung Henshan, tapi di sepanjang jalan belum juga menemukan jejak, jawab Ling Hu Chong. Jalan ini bukan menuju ke Gunung Huashan. Kalian telah salah arah, ujar Lan Feng Huang. Jalan ke Huashan, sahut Ling Hu Chong menegas. Jadi mereka ditawan ke Huashan? Apa kau sendiri melihatnya? Lan Feng Huang menjawab, di lembah Tongyuan kemarin aku merasa air teh yang kuminum agak-agak aneh. Namun, aku diam saja tanpa menunjukkan rasa curigaku. Satu persatu orang-orang di sana roboh tak sadarkan diri. Aku pun pura-pura ikut roboh pingsan. Main racun melawan ketualan dari partai Lima Dewi sama saja mengundang masalah sendiri, ujar Ling Hu Chong dengan tersenyum. Lan Feng Huang tertawa pula dan berkata, keparat-keparat itu memang tidak tahu adat. Ling Hu Chong bertanya, apakah kau tidak membalas mereka dengan racun pula? Kenapa tidak, sahut Lan Feng Huang. Ada dua bangsat yang mengira aku benar-benar jatuh pingsan. Mereka mendekatiku dan bermaksud main gila. Begitu menggerayangi tubuhku, mereka langsung mati keracunan. Sisanya menjadi ketakutan dan tidak berani mendekat.
Katanya aku sudah sekarat tapi masih tetap berbisa. Usai berkata demikian ia pun tertawa geli. Lantas bagaimana? Tanya Ling Huchong. Untuk mengetahui permainan apa yang akan mereka lakukan, aku tetap pura-pura tidak sadarkan diri, lanjut Lan Feng Huang. Kemudian kawanan bangsat ini turun dari puncak Jiansing dengan menculik serombongan biksuni. Kulihat sendiri yang memimpin kawanan bangsat ini adalah gurumu, Tuan Yu. Kakak, sepertinya gurumu itu agak-agak tidak beres. Kau telah menjabat sebagai ketua perguruan Henshan, tapi dia malah memimpin anak buahnya menangkap sekian banyak anak buahmu. Bukankah ia sengaja ingin bermusuhan denganmu? Ling Huchong hanya terdiam. Ia paham Lan Feng Huang seorang perempuan dari suku Miao yang pada umumnya berwatak polos, lugu, dan suka berbicara tanpa pikir. Melihat perbuatannya itu aku sungguh merasa gemas, lanjut Lan Feng Huang. Pada saat itu juga aku bermaksud meracuninya sampai mampus. Tapi kemudian aku berpikir tentang perasaanmu kepadanya. Andaikan aku ingin meracuninya juga bisa kulakukan lain waktu. Kau selalu memikirkan perasaanku, aku sungguh berterima kasih, kata Ling Huchong. Ah, biasa saja, ujar Lan Feng Huang. Kudengar pula percakapan mereka bahwa selagi kau tidak berada di Gunung Henshan, maka mereka harus lekas-lekas pergi. Orang-orang itu takut jika kau pulang dan memergoki perbuatan mereka. Namun, ada pula yang menyayangkan dirimu sedang tidak berada di Henshan. Andai saja kau ada tentu sekaligus akan ditawan pula, dan segala urusan pun beres sudah. Enak saja bicara demikian. Ling Huchong menjawab, adik, ada kau yang mendampingiku di sana, rasanya tidaklah mudah jika mereka hendak menangkap diriku. Lan Feng Huang sangat senang. Ia tertawa dan berkata, boleh dikata mereka sedang beruntung. Coba saja mereka berani mengganggu seujung rambutmu, pasti akan kubalas dengan meracuni 100 orang di antara mereka. Berkata demikian ia lantas berpaling kepada Ren Yingying, Nona Ren, janganlah kau minum cuka. Hubunganku dengan kakak Linghu bagaikan saudara kandung. Wajah Ren Yingying menjadi merah. Dengan tersenyum ia menjawab, Ketua Linghu sendiri sering membicarakan tentang dirimu. Katanya, kau sangat baik kepadanya. Bagus sekali kalau begitu, seru Lan Feng Huang senang. Sebenarnya aku khawatir kalau dia tidak berani menyebut namaku di hadapanmu. Ren Yingying lantas bertanya, kau pura-pura tak sadarkan diri, tapi mengapa bisa lolos dari cengkeraman mereka? Mengapa kau tidak ikut di bawah mereka? Mereka takut terhadap tubuhku yang berbisa sehingga tak ada seorang pun yang berani menyentuhku, jawab Lan Feng Huang. Ada di antaranya yang menyarankan agar aku dibacok saja sampai mati dengan golok, ada pula yang mengusulkan agar membunuhku dengan senjata rahasia. Akan tetapi, mereka hanya berani bicara saja, tapi tak seorang pun yang berani turun tangan. Akhirnya, mereka pun beramai-ramai kabur turun gunung. Aku lantas mengikuti jejak mereka. Setelah yakin mereka menuju ke arah Gunung Huashan, aku pun segera berusaha mencari kakak Linghu untuk menyampaikan berita penting ini. Sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Kalau tidak bertemu denganmu, tentu kami akan menuju ke tebing kayu hitam dengan sia-sia, kata Ling Huchong. Sekarang urusan ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Mari kita lekas mengejar ke Gunung Huashan. Ketiga orang itu lantas berbelok ke barat dan melanjutkan perjalanan secepat-cepatnya. Namun, di sepanjang jalan ternyata tidak tampak satupun tanda-tanda yang mencurigakan. Ling Huchong dan Ren Yingying sama-sama merasa ragu dan bimbang. Mereka berpikir, rombongan itu berisi ratusan orang. Tapi aneh, kenapa tidak ada jejak sama sekali? Mustahil pula tidak ada seorang pun yang melihat mereka. Jangan-jangan mereka tidak menempuh jalur ini? Pada hari ketiga di sebuah kedai kecil, ketiganya bertemu 4 orang yang memakai seragam perguruan Hengshan. Saat itu Ling Huchong sedang menyamar sehingga tidak dikenali oleh mereka. Diam-diam Ling Huchong memasang telinga mendengarkan percakapan mereka. Orang-orang perguruan Hengshan itu tampak sedang bergembira seolah ada banyak harta karun di Gunung Huashan sedang menunggu kedatangan mereka. Terdengar salah seorang berkata, untungnya kakak Huang sangat baik hati dan sudi mengirim kabar gembira ini kepada kita. Beruntung pula kita sedang berada di Shanxi sehingga masih sempat menyusul ke sana. Sementara itu, para kakak dan adik seperguruan yang berada di Gunung Hengshan tentu tidak seberuntung kita. Tapi kita juga jangan senang dulu. Yang paling penting adalah kita harus lekas-lekas menyusul ke sana, ujar yang lain menanggapi.
Urusan seperti ini kurasa bisa terjadi perubahan setiap saat. Ling Huchong sangat penasaran ingin tahu ada persoalan menarik apa sehingga keempat orang ini begitu berhasrat menuju ke Gunung Huashan. Tapi mereka berempat sama sekali tidak menyinggung persoalan yang dimaksudkan itu. Lan Feng Huang beratnya, apakah perlu merobohkan mereka dengan racun untuk dimintai keterangan? Namun, di sepanjang jalan ternyata tidak tampak satupun tanda-tanda yang mencurigakan. Mengingat Tuan Besar Mo sangat baik kepadanya, Ling Huchong tidak ingin menyusahkan murid-murid perguruan Heng Shan tersebut. Maka, ia pun menjawab, kita tidak perlu mengganggu mereka. Yang paling baik adalah kita harus secepatnya berangkat ke Huashan. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di kaki Gunung Huashan. Saat itu matahari sudah terbenam, namun Ling Huchong sendiri sudah sangat hafal keadaan di pegunungan itu. Ia berkata, sebaiknya kita naik ke atas melalui jalan kecil di belakang gunung, tentu tidak akan bertemu dengan orang lain. Di antara kelima pegunungan, Huashan memang terkenal yang paling curam. Jalan kecil di belakang gunung juga sangat terjal dan sulit didaki. Untungnya ilmu silat ketiga orang ini sama-sama tinggi. Tebing yang terjal bukan rintangan bagi mereka. Akhirnya mereka pun sampai di puncak saat menjelang pagi dini hari. Ling Huchong membawa kedua rekannya menuju ke aula utama. Keadaan di tempat itu ternyata gelap gulita. Masing-masing memasang telinga untuk mendengarkan dengan seksama, namun keadaan tetap sunyi senyap. Sewaktu mendatangi tempat tinggal para murid Huashan, ternyata di sana juga kosong melompong. Ketika Ling Huchong menyalakan api, kamar yang kosong itu tampak penuh dengan debu. Beberapa kamar yang lain juga demikian, pertanda para murid sudah lama tidak pulang ke Huashan. Lan Feng Huang menjadi rikuh karena keadaan tidak sesuai dengan laporannya. Ia berkata, apakah mungkin aku tertipu oleh kawanan bangsat itu? Mungkinkah mereka mengaku datang ke Huashan sini, tapi sebenarnya menuju ke tempat lain? Ling Huchong juga merasa sangsi dan khawatir. Teringat olehnya saat menyerbu biara Shaolin dulu, waktu itu rombongannya pun menyerbu tempat kosong, lalu menghadapi bahaya. Jangan-jangan Yu Bukun kembali menggunakan siasat yang sama? Namun sekarang mereka hanya bertiga. Andaikan masuk perangkap juga mudah untuk meloloskan diri. Justru yang dikhawatirkan adalah murid-murid perguruan Heng Shan. Jangan-jangan mereka dikurung di suatu tempat rahasia dan sukar untuk diketemukan lagi mengingat sudah sekian lamanya mereka digiring kemari. Bagaimana kalau kita berpencar diri untuk mencari? 2 jam lagi kita berkumpul kembali di tempat ini, kata Lan Feng Huang. Baiklah, jawab Ling Huchong setuju. Ia berpikir kepandaian Lan Feng Huang dalam ilmu racun tidak perlu disangsikan lagi, tentu tiada seorang pun yang sanggup menghadapinya. Namun ia tetap berpesan, orang lain tidak perlu kau takuti. Tapi, bila bertemu guruku hendaknya kau berhati-hati terhadap ilmu pedangnya yang sangat cepat luar biasa. Diterpa cahaya lilin Lan Feng Huang dapat melihat wajah Ling Huchong berkata dengan sungguh-sungguh. Ia pun terkesan dan menjawab, kakak, aku akan selalu mengingat nasihatmu ini. Usai berkata ia lantas mendorong pintu dan bergegas pergi. Ling Huchong dan Ren Yingying memeriksa lagi ke beberapa tempat lainnya. Sampai-sampai tempat tinggal pribadi Yu Bukun dan Ning Zongze di tepi jurang Tianqin juga diselidiki, namun tetap tiada seorang pun yang mereka temukan. Ini benar-benar aneh, kata Ling Huchong. Biasanya kalau orang-orang Huashan turun gunung, sedikitnya disisakan beberapa orang sebagai penjaga rumah. Tapi sekarang mengapa tiada seorang pun yang tinggal di sini? Terakhir mereka mendatangi tempat tinggal Yu Lingsan yang terletak di sebelah jurang Tianqin, tidak jauh dari tempat tinggal Yu Bukun suami istri. Begitu membuka pintu, seketika ia teringat kenangan masa lalu saat datang menjemput sang adik kecil untuk bermain-main atau berlatih pedang bersama. Namun, kini Yu Lingsan telah tiada, pergi untuk selamanya. Tak kuasa menahan pilu, air mata Ling Huchong pun berlinang di pipi. Pemuda itu lantas mendorong pintu, ternyata dipalang dari dalam. Ren Yingying pun melompati pagar dan membukanya dari dalam. Mereka masuk ke ruangan dalam dan menyalakan lilin yang terdapat di atas meja. Keadaan ruangan itu juga kosong melompong dan penuh debu, bahkan perabot keperluan perempuan juga tidak terdapat sama sekali. Melihat itu Ling Huchong berpikir, mungkinkah setelah menikah dengan adik Lin, lantas adik kecil tidak tinggal di sini lagi? Tentu mereka tinggal di rumah baru, dan semua perabotan dibawa pula ke sana. Diperiksanya laci meja dan di situ tersimpan berbagai mainan anak-anak seperti boneka, kuda kayu, kelereng batu,
keranjang bambu, dan sebagainya. Itu semua adalah mainan yang pernah mereka gunakan di waktu kecil dulu, dan sebagian adalah buatan tangan Ling Huchong sendiri. Yu Lingsan masih merawat dan menyimpan semuanya dengan baik. Ling Huchong merasa pedih teringat kenangan masa lalu. Kini, sang adik kecil sudah berada di alam sana, tanpa terasa ia kembali mencucurkan air mata. Ren Yingning terdiam dan perlahan melangkah keluar kemudian menutup pintu. Seorang diri Ling Huchong termangu-mangu cukup lama di dalam ruangan tersebut. Setelah menguasai dirinya kembali, ia pun memadamkan lilin dan keluar ruangan pula. Agar Ling Huchong melupakan kepedihan hatinya, Ren Yingning berkata, "Kakak Chong, di puncak tertinggi Huashan ada suatu tempat yang sangat berarti dalam hidupmu. Maukah kau membawaku ke sana?" "Tentu yang kau maksud itu adalah tebing perenungan," kata Ling Huchong. "Baiklah. Mari kita pergi ke sana. Tapi entah apakah kakek Gu Feng masih di sana atau tidak." Segera ia mendahului melangkah di depan menyusuri jalan setapak menuju ke tempat itu. Ling Huchong sangat mengenal tempat tersebut dengan baik. Meskipun tebing perenungan terletak di belakang gunung dan jaraknya juga tidak dekat, namun keduanya sampai di sana dengan cepat. Setibanya di puncak, Ling Huchong berkata, "Aku pernah tinggal di gua itu." Baru sekian ia bicara, tiba-tiba terdengar suara senjata berbenturan 2 kali. Mereka berdua sangat terkejut dan bergegas mendekati gua. Tak lama kemudian terdengar suara jerit ngeri seseorang. Sepertinya ada yang bertarung di dalam gua dan ada yang terluka pula. Ling Huchong segera melolos pedang dan mendahului berlari ke dalam gua. Ia pernah tanpa sengaja menemukan gua rahasia di dalam gua tersebut yang berisikan gambar-gambar ukiran ilmu pedang serikat pedang 5 gunung. Dulu sebelum pergi ia sempat menutup lorong masuk ke dalam gua rahasia tersebut. Namun, kini penutup lorong itu telah terbuka. Tampak pula cahaya api menerangi bagian dalam gua rahasia itu. Ling Huchong dan Ren Yingning segera melangkah menyusuri lorong dengan hati berdebar-debar. Tak disangka ternyata keadaan di dalam gua rahasia itu terang benderang oleh cahaya berpuluh-puluh obor. Paling tidak ada 200 orang berada di sana. Mereka sedang asyik memandangi jurus-jurus ilmu silat yang terukir di dinding gua tersebut. Masing-masing memperhatikan ukiran-ukiran itu dengan seksama, sehingga suasana terasa hening dan sunyi. Ketika mendengar suara benturan senjata dan jeritan ngeri tadi, Ling Huchong dan Ren Yingning membayangkan keadaan di dalam gua tentu gelap gulita dan terjadi pertarungan sengit yang berdarah-darah. Siapa sangka ternyata keadaan di dalam gua itu terang benderang dan sangat hening meskipun terdapat ratusan orang berdiri di dalamnya. Meskipun gua depan tempat Ling Huchong dikurung dulu sangat sempit, namun gua rahasia di bagian belakang sangat luas dan lebar. Meskipun di dalamnya berdiri sekitar 200 orang, tetap saja masih terlihat adanya tempat luang. Hanya saja, orang-orang sebanyak itu masing-masing terdiam seperti mayat hidup. Keadaan tampak begitu menyeramkan. Bersambung ke jilid 149. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.